Assalamualaikum, tayangan kali ini adalah membuat coklat chiffon cake anti gagal. Kalau teman-teman ada yang belum pernah berhasil bikin chiffon, siapa tahu tips-tips dalam tayangan ini jadi jawabannya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa bantu support dengan like and subscribe YouTube channel Emi Resna saja. Oke, timbang semua bahan yang diperlukan untuk bikin chiffon, kemudian ovennya mulai dipanaskan setting 170 derajat. Selain itu, loyang chiffonnya juga dimasukkan dulu ke dalam oven ya. Nah, tahapan pertama saya melelehkan dulu. Ini adalah dark cooking coklat dengan susu cair serta minyak. Kalau teman-teman ada yang minyaknya mau dipisah, artinya tidak ikut dipanaskan nggak masalah. Cuma prinsipnya pemanasan ini hanya untuk melarutkan si coklat ya, jadi usahakan tidak sampai mendidih. Gunakan api cenderung kecil, kalau besar nanti gosong gitu ya, jadi kita tunggu sampai larut. Nah, ini yang sudah mulai terlarut untuk coklatnya. Kalau masih ada yang gumpalan coklat itu tidak masalah, karena nanti biasanya dia mudah larut ketika dicampur gitu ya. Matikan kompornya, terus kita siapkan bahan lain. Sudah ditimbang semua ya sebelum pengerjaan. Ada kuning telur dipisah dengan putih telur, tambahkan sedikit garam, kemudian ada gula pasir, ada coklat yang diiris tipis, ada juga campuran terigu, coklat bubuk dan susu bubuk, sama yang tadi larutan coklat. Oke, kita mulai untuk memixer putih telur. Oh ya, saya mendahulukan mixer putih telurnya, karena kalau didulukan yang campuran kuning telur nanti mesti bebersih dulu gitu ya, kelamaan. Kalau dari putih telur nanti bisa nyambung. Nah, ini gula saya masukkan bertahap. Ini saya masih pakai hand mixer biasa, belum sanggup beli yang mahal. Pelan-pelan ya, satu-satu. Oke, dikocok aja. Oh ya, saya tidak memakai pengembang, jadi ini memang mengandalkan kesegaran telur ya, jadi bisa kok, tidak ada masalah, nanti tetap jadi. Tapi kalau teman-teman misalnya ragu tetap mau pakai bahan pengembang ya enggak apa-apa, bisa, itu selera aja. Kalau saya sih berusaha meminimalkan penggunaan zat pengembang ataupun emulsifier ya. Oke, nah saya mengocok sampai dengan adonannya terbentuk konsistensi yang kira-kira seperti ini. Nah, yang kayak gini, jadi dia turun perlahan gitu. Nanti baru saya akan mengerjakan untuk pengocokan di kuning telur dan campurannya. Nah, ini tapi kalau untuk kuning telur tidak sampai yang harus mengembang banget ya, tapi saya tetap pakai mixer. Nanti hasil air kalau untuk adonan yang kuning telur ini adalah kurang lebih hampir sama kayak brownies gitu ya, adonannya pastanya kental gitu. Ini yang tadi larutan coklat saya campurkan, di mixer aja dengan kecepatan rendah, yang penting tercampur ya. Oke, kita mixer dengan kecepatan rendah. Kemudian setelah ini adalah memasukkan tepung ya, jadi tepung dan bubuk coklat serta susu bubuk itu digabung aja. Ini ceritanya mau pura-puranya pelan-pelan gitu, tapi ternyata pekerjaan harus cepat ya wes, kita masukkan sekaligus. Tapi sambil jalan ya mixernya ya, karena nanti kalau enggak adonannya akan terlalu berat. Oke, dicampur aja sampai menjadi seperti pasta. Oh ya, saya di sini tidak juga memakai yang kayak pasta coklat gitu ya, karena warna dari bubuk coklat yang saya pakai sama kombinasinya itu sudah cukup, dan taste-nya juga saya berharap terdevelop dari beneran yang rasa coklatnya gitu ya. Jadi
Tapi terserah teman-teman, kalau misalnya lebih pede pakai pasta silahkan ya. Oke, ini sudah tercampur. Nah, bagian yang penting adalah mencampurkan adonan yang ini dengan adonan yang tadi kita sudah buat pertama, yang kocokan putih telur. Nah, ini saya ambil sepertiga bagian. Jadi prinsipnya kita akan aduk balik supaya tujuannya itu adonan homogen. Maksudnya gini, putih telur itu kan adonannya ringan gitu ya, fluffy, ringan. Tapi kalau yang tadi coklat, yang adonan kuning telurnya itu dia kan berat. Nah, ini supaya kalau langsung dicampur begitu saja, sekali campur itu biasanya tidak maksimal, tidak terlalu homogen. Nanti ada efeknya itu bikin bantat ya. Jadi bagian bawah akan cenderung kayak brownies gitu, mungkin atasnya mungkin kapes-kapes. Nah, sementara kalau chiffon sendiri kan harus merata gitu ya, dia istilahnya fluffy-nya ke semua bagian gitu. Jadi harus bersabar, pokoknya aduk sampai bagian bawahnya juga keangkat. Jadi kita ceritanya menyisipkan si adonan coklat ini ke dalam kocokan putih telur ya, usahakan sampai homogen. Oh ya, untuk suhu yang saya pakai itu pertama 170 derajat 10 menit api bawah saja. Terus saya extend 45 sampai 50 menit api atas bawah dengan suhu antara 165 sampai 170. Ya, kira-kira itu suhunya. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini pencampuran yang ketiga. Jadi setelah ini kita udah akan memasukkan adonan ke dalam loyang. Pokoknya usahakan tercampur rata ya. Ngaduknya tapi jangan heboh. Secukupnya tapi rata kayak gitu. Oke, untuk loyangnya kita tadi sudah panaskan. Nah, ini jangan lupa jangan dipegang langsung, nanti tangannya luka. Oke, terus kita akan tuangkan adonannya. Ini sebenarnya resep satu adonan, cuma saya bikin jadi dua karena kebutuhannya adalah untuk isian snack box ya, jadi tidak perlu terlalu besar ukurannya. Jadi dua loyang ini isiannya beda, yang satu lebih tinggi sedikit, satunya lebihan adonannya gitu ya. Nah, terus nanti setelah ini saya tambahkan DCC yang diiris, tidak terlalu tipis sih, tapi untuk memberi rasa coklatnya biar lebih kerasa gitu. Kalau di rumah ada choco chips boleh pakai choco chips. Kalau saya pilih yang DCC cincang gitu ya. Yang penting nanti hasilnya harus nyoklat banget gitu. Nah, ini ditaburkan aja. Nanti kan dia akan turun biasanya ya, jadi akan mengisi di bagian tengah dari chiffon cake-nya itu sendiri. Oke, siap dimasukkan ke dalam oven. Jangan lupa sesuaikan dengan suhu masing-masing ya di oven teman-teman, seperti kebiasaannya gitu istilahnya. Jadi harus tahu banget temperaturnya akan bagaimana di suhu kesekian kayak gitu. Nah, ini siap dimasukkan ke dalam oven. Oke, setelah selesai itu langsung dibalik seperti ini. Nah, ini memang kalau untuk chiffon tidak bisa langsung dibuka, jadi nunggu dulu dingin sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Nah, ini udah dingin. Cara ngebukanya di bagian bawah itu kan ada pengait, itu kita longgarkan dulu, terus kita dorong ke atas. Tapi sebelumnya ini saya pakai pisau roti yang kecil itu, yang putih itu ya, biasanya untuk ngelepasin pinggir-pinggirnya. Oh iya, tadi lupa, kalau untuk chiffon itu tidak perlu dikasih atau dioles margarin ya untuk loyangnya. Jadi memang dibuat dia tuh supaya ngelengket ke loyang gitu. Jadi jangan takut dia akan nempel banget, enggak, nanti ada caranya untuk ngelepasinnya.
Nah, kalau sudah nanti kita dorong bagian bawahnya supaya kalau loyang itu kan kayak bongkar pasang gitu kan. Jadi tinggal didorong ke atas aja, nanti teman-teman bisa lihat nih loyangnya seperti apa. Jadi kita keluarkan yang udah. Nah, ini maksud saya. Kalau mau langsung utuh ya tinggal ditarik ke atas, tapi kalau saya mau saya iris langsung, jadi tinggal dilepasin bagian bawahnya. Ini diputer dulu sampai supaya dia nanti gampang ya, jadi tidak pas dilepas itu mudah, karena kan ini ceritanya mau dikemas satuan untuk Asian snack box. Nanti kita lihat ya kalau setelah diiris dia kayak apa. Yang di atas permukaan sifon itu kan ada yang kayak kayak retak-retak, itu sebenarnya jalurnya tadi yang kita isi dengan topping DCC iris gitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang begini. Selera aja pokoknya. Nah, ini gampang banget untuk diirisnya. Cuma pakai pisau roti juga bisa gitu ya. Kita coba yuk kayak apa teksturnya. Kalau secara rasa sih enak banget, coklat banget rasanya. Bukan manis yang manis gula gitu ya. Nah, ini dia, saya tunjukin ke teman-teman. Check it out. Nih, itu yang tadi DCC turunnya jadi ke bawah kayak gitu ya. Jadi memberikan tes yang bener-bener nyoklat. Oke, saya lanjut potong-memotong dulu supaya nanti bisa dikemas, karena ini nanti mau diambil pagi-pagi sama pemesannya. Ini membaginya nggak usah disentimeterin ya. Berdasarkan pandangan mata aja, yang penting kurang lebih sama gitu ya. Nanti baru dikemas satuan. Oke, kalau sudah teriris semua, kita akan mulai kemas. Oh iya, ini saya liatin dulu ya. Ini saya nyobain dulu rasanya, ternyata enak. Langsung habis satu potong. Nggak cukup emang kalau sepotong. Jadi sebaiknya saya lanjutkan dulu mengemas supaya aman. Udah hilang deh satu ya. Kalau untuk mengemasnya bisa saya pakai one sheet kayak gini. Bisa juga kalau teman-teman pakai cupcase terus dimasukin ke OPP itu juga boleh. Tapi kalau saya karena tadi kebutuhannya untuk Asian snack box yang simple, jadi cukup dikemas dengan one sheet. Yang penting rapi. Seperti ini. Nah, kira-kira begitu ya rahasia dibalik pembuatan coklat chiffon cake yang enak. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum berhasil. Ini yang udah di slice, enak banget. Dan jangan lupa saya masih punya antrian upload, yaitu olahan kecombrang, tongseng ayam, dan juga arem-arem. Terima kasih. Wassalamualaikum.